selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita Teknologi Komputasi Awan. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang data center. Data center demikian penting. Mengapa? Karena semua fasilitas fisik dari pendukung layanan komputasi awan harus tersimpan dalam sebuah ruangan yang memenuhi syarat tertentu yang disebut data center. Jadi ketika data center tidak tersedia atau tidak memenuhi kualitas spesifikasi yang ditentukan, maka layanan bisa terancam atau terganggu. Baik, kita mulai dengan apa itu data center. Menyepakati pengertian data center. A data center is a facility used to house computer system and associated components, such as telecommunication and storage system. Jadi, data center adalah sebuah fasilitas. Tepatnya biasanya sebuah ruangan yang memenuhi spesifikasi tertentu khusus, mengikuti suatu standar. Di sanalah disimpan semua fasilitas fisik dari sistem komputasi kita. Kita tahu bahwa layanan cloud computing sebetulnya customer mendapatkan layanan virtual, ya. Namun virtualisasi layanan virtual itu bisa terjadi karena ada layer virtualisasi yang mengatur ulang, menata ulang fasilitas komputasi fisik. Oleh karena itu, pada akhirnya semua bisa berjalan kalau fasilitas fisik bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini difasilitasi di dalam data center itu. Ya, baik. Dari kacamata yang lain, data center generally includes, ya, mencakup apa saja. Redundant power supplies. Ya, jadi ada sistem redundant untuk power supply atau penyedia daya listrik dalam hal ini. Nah, ini redundant bisa dalam pengertian dual system atau lebih dari itu. Intinya adalah ada suatu mekanisme untuk membackup. Jika sistemnya mati atau gagal, maka ada mekanisme untuk menggantikannya dengan segera secara continuous. Redundant data communication connection. Jadi, saluran komunikasi data unpredictable bisa saja terganggu. Oleh karena itu harus redundant juga. Ketiga, environmental control. Ya, jadi tidak sekedar ruangannya, tapi harus memenuhi syarat tertentu, yaitu yang disebut HVAC, ya, aspek heating, kemudian ventilation, serta air conditioner. Itu semua harus terkendali. Nanti ada subbab khusus yang membahas itu. Kemudian tentunya various security devices, ya. Security dalam pengertian mengamankan dari berbagai akses ilegal, juga security dalam pengertian mengamankan semua kondisi supaya tetap memenuhi syarat yang diperlukan, yang direncanakan. Baik, jadi data center is not, ya. Data center is not, bukan. Ini untuk menegaskan jangan sampai ada salah pemahaman tentang data center, karena istilahnya sendiri memang harus diakui agak membingungkan. Data center, konotasinya adalah data. Ya, jadi data center is not a center or institution for data collection. Data center bukan kumpulan data, tapi fasilitas. Ya, data center is not data or collection of data. And data center is not just a storage system to store data. Bukan juga hanya storage system.
Jadi intinya semua sumber daya komputasi. Tentunya karena data disimpan di storage yang merupakan salah satu sumber daya, otomatis data pun di situ. Tapi fokusnya bukan data ya, tapi adalah fasilitas untuk menyimpan seluruh sumber daya komputasi. Nah, wujud data center biasanya sebuah ruangan yang sangat besar, eh, tidak banyak disekat-sekat, tapi semua perangkat disimpan di dalam satu ruangan. Kalaupun disekat itu tidak banyak sekatnya, nanti ditata dengan teratur berupa rak-rak ya. Tampak dari luar adalah sebuah gedung yang tidak terlalu atau cenderung kotak bentuknya ya, seperti yang sedang kita lihat. Ini salah satu data center ya, Northern Data Centers di Norwalk, US ya, di Amerika. Kemudian contoh yang lain ini, Google European Data Center. Kita lihat juga di sini ada apa ya, pembangkit listrik tenaga angin ya. Kalau dipahami nanti ada pembahasan tentang energi ya. Jadi data center itu cukup haus energinya ya. Konsumsi dayanya cukup besar. Oleh karena itu sejumlah pengelola data center, pemilik data center berusaha di satu sisi mereduce kebutuhan energi, di lain pihak memikirkan sumber energi alternatif ya untuk apa menambah daya kebutuhan data center itu. Baik, ini masih tentang Google Data Centers ya. Jadi Google has approximate 16 data center. Jadi di seluruh dunia kurang lebih Google punya 16 data center. Mungkin lebih hari ini. Kemudian dugaan jumlah ininya, jumlah servernya paling tidak ada 900.000 server ya di dalam semua data center. Mungkin lebih hari ini. Kemudian konsumsi daya yang diperlukan itu sekitar 260 juta watt ya, satu angka yang sangat besar. Ini kurang lebih ekuivalen dengan 0,01% dari total energi di seluruh dunia ya. Dan ini kalau dibandingkan dengan kebutuhan konsumsi daya rumah, rata-rata rumah di Amerika itu kira-kira ini ekuivalen dengan 200.000 rumah ya. Jadi sebuah daya yang sangat besar. Ya, saya kira selebihnya nanti bisa dibaca ya oleh Anda masing-masing. Kemudian Facebook juga memiliki data center sendiri. Ini adalah Facebook Ohio Data Center. Facebook pun punya banyak data center yang tersebar di berbagai titik ya di seluruh dunia. Nah, ini beberapa tahun yang lalu dikatakan data center terbesar di dunia. Saya belum mengupdate lagi ya, apakah ini masih valid sampai hari ini. Tapi bagi kita sebetulnya tidak penting ya. Ini hanya gambaran bahwa ada data center yang demikian besar di dunia ini. Jadi The Sweet Citadel Campus ya di Tahoe, Reno, Nevada is the largest data center in the world. It's about 7 and 2 million square. Ya, jadi demikian besarnya data center ini ya. Kemudian hari ini barangkali bisa saja ada yang lebih besar dari ini. Ya. Nah, bentuk yang lain ada juga data center yang untuk kebutuhan mobile, ya, untuk situasi-situasi di mana ada event atau kejadian tertentu yang membuat data center diperlukan sebagai solusi temporary tapi cepat. Nah, ini salah satunya ada bentuk data center seperti ini.
Bisa juga ini untuk kebutuhan tambahan yang cepat, di mana secara fisik gedung perlu waktu untuk dibangun, temporary menggunakan solusi-solusi seperti ini. Ya, baik. Untuk yang pertama ini catatan penutupnya. Jadi dalam konteks cloud computing, data center memiliki dua sudut pandang. Pertama, dari sisi customer cloud selama ini ya. Setiap perusahaan atau organisasi memerlukan fasilitas data center. Jadi ini kebutuhan. Karena semua fasilitas komputasi harus disimpan dalam sebuah fasilitas fisik, ya. Jadi ini fasilitas data center yang dapat dibangun sendiri. Jadi organisasi punya opsi ya membangun sendiri data center ya yang disebut on-premise. Pada umumnya bank besar di Indonesia memiliki data center sendiri ya atau menggunakan fasilitas di cloud. Sementara bagi cloud provider yang layanannya sebetulnya menyediakan layanan IaaS, PaaS, SaaS, tapi itu semua harus pada ujungnya adalah ada fasilitas fisik ya yang harus disimpan di dalam sebuah bangunan atau fasilitas fisik ruangan data center. Baik, kita masuk ke submodul kedua ya, inside data center. Jadi kita coba lihat teropong ada apa di dalam sebuah data center. Ya, kita mulai dengan satu bangunan fisik. Katakanlah kita pinjam data center yang ini. Kita bayangkan dari luar ini bangunan saja. Gedung yang biasanya kotak supaya efisien penggunaan ruangannya itu. Nah, kemudian ada apa di dalamnya? Ya, di dalamnya kurang lebih seperti ini. Lantainya biasanya raised floor. Kemudian ada power backup, kemudian ada entrance room, telecommunication room, cooling system, dan kabinet. Nanti kita bahas di halaman berikutnya. Ya, kemudian ini komponen besar, lalu server, storage, network, equipment-nya di mana? Ya inilah, ada kabinet atau rak-rak itu ya. Nah, ini kalau di zoom, diperbesar ya. Ada rak-rak, kemudian si perangkat itu semua disimpan di dalam rak itu. Nanti kita punya halaman untuk memperjelas hal itu. Ya. Nah, sekarang mari kita pahami ya. Paling tidak ada 6 komponen penting. Tentunya kalau dicari di berbagai sumber ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 8, bahkan 15 ya. Nah, tapi secara umum ini ada 6 komponen kunci ya yang membentuk sebuah data center. Yang pertama itu entrance room. Mengapa kok penting disebut ya entrance room ya? Nah, ini kenapa? Karena dalam data center itu semua harus dilindungi. Oleh karena itu tidak ada pintu keluar masuk yang tersebar di mana-mana. Biasanya hanya ada 2 tempat keluar masuk. Satu entrance room untuk masuk tamu atau siapapun, tentunya dengan mekanisme kontrolnya. Satu lagi ada sebetulnya pintu gerbang keluar masuk itu untuk urusan barang ya atau perangkat yang besar itu tentunya tidak melalui pintu depan ya, tapi sebuah pintu khusus ya yang besar yang mana bisa memasukkan mobil atau truk ya pengangkut barang, dan dua-duanya tentunya ada mekanisme khusus untuk menjaganya. Yang kedua itu adalah telecommunication room atau monitoring room ya, control room lah. Jadi ada sebuah tempat kontrol ya di mana di situ semua sistem bisa dikendalikan, bisa dilihat kondisi situasinya seperti apa. Kemudian yang ketiga, raised floor. Jadi
lantai itu bukan lantai langsung ke tanah, katakanlah begitu ya, ke ground, tapi ditinggikan dengan ketinggian tertentu. Nah, ini biasanya dalam rangka mencapai dua fungsi utama. Satu adalah cabling, supaya kabel tidak tampak fisik dari luar, ya. Itu salah satu alternatifnya bisa dilewatkan ke raised floor di bawah. Walaupun sekarang alternatifnya tidak hanya di bawah, tapi bisa juga di atas, ya, kabel. Nah, ada satu lagi fungsi raised floor itu, yaitu untuk mengatur sirkulasi udara dingin dan panas, yaitu untuk mengatur temperatur dan kelembaban ruangan. Ya, nanti kita lihat ketika kita membahas itu. Baik, yang keempat itu adalah kabinet. Jadi ada kabinet-kabinet. Kabinet adalah kumpulan rak, begitu ya. Nah, di dalam setiap rak itu nanti ada slot-slot yang standar ukurannya untuk memasukkan perangkat-perangkat, sehingga seluruh perangkat tampak rapi, ya, tertata dengan rapi. Yang kelima adalah cooling system, terutama mengatur temperatur dan mengatur kelembaban ruangan sesuai dengan syarat perangkat, ya. Dan yang keenam itu adalah sistem kelistrikan, ya, termasuk sistem backup listriknya. Jadi ini satu paket ya, sumber listrik, ada mekanisme untuk melakukan backup ya. Jadi ketika sistem sumber listrik dari eksternal mati, kemudian ada mekanisme untuk mempertahankan kebutuhan listrik supaya tetap continuous ya. Ini gambaran tadi ya tentang raised floor ya. Jadi tampak di sini kabel ya, sudah ada jalur-jalur utamanya, jalan tolnya lah untuk kabel sehingga itu semua tertata rapi. Ini bukan semata-mata rapi atau semrawut, tapi ya untuk kemudahan mengelola ya. Ya, secara fisik bisa tampak seperti ini. Kita lihat ini raised floor ya. Apa ini buktinya ini raised floor? Sebagian bahkan raised floor ini apa ya ada celah-celahnya. Tadi untuk mengatur sirkulasi udara dingin dan panas ya. Kemudian kabel itu bisa di bawah dan atau bisa di atas juga sebagian. Tergantung ya, lebih menguntungkan bawah atau atas supaya apa ya lebih rapi, lebih tidak semrawut ya, sehingga mudah dikelola. Ya, ini contoh yang lain data center seperti ini ya. Jadi ya hanya kabinet saja, kumpulan rak di mana teratur ya, bentuknya teratur sekali. Ya, baik. Ya, eh, tentunya tidak terhindarkan. Ada bagian belakang dari rak itu yang akhirnya kabel-kabel itu masuk ke atau terhubung ke dalam perangkat-perangkat di dalam rak. Tapi biasanya sudah ditata sedemikian rupa rapi seperti ini ya. Dan yang penting bukan soal enak dipandangnya, juga ada labeling ya. Ada manajemen untuk memberi label. Yang paling mudah itu membuat label gimana. Sehingga ketika ada masalah, kita mudah menemukan. Ini masalahnya ada di kabel yang mana, kabelnya dengan mudah ditemukan. Baik, berikutnya adalah rak ya. Jadi perangkat-perangkat itu dimasukkan ke dalam rak. Rak itu standar ininya ukurannya. Dalam hal ini biasanya mempunyai ukuran 19 inci ya setiap rak itu. Nah, kemudian tingginya tertentu. Ada yang disebut tinggi 1 unit tingginya. Nah, ini udah apa lumrah istilahnya ya dikatakan kalau 1 unit tingginya dikatakan 1 U. Lalu ada perangkat yang ketebalannya lebih dari 1 unit, maka dibuatnya tidak 1,5, 1/4 begitu. Jadi kalau 1 U tidak muat, biasanya jadi 2 U. Ya.
dua unit ketinggian ya. Nah, ini jadi memudahkan ketika memasukkan selalu masuk dan akhirnya tampaknya semua sama. Lebarnya ada berapa perangkat tertentu yang lebarnya setengah, sehingga kalau digabungkan setengah tambah setengah menjadi lebar yang standar ya, 19 in. Nah, ini gambarannya seperti ini ya. Jadi 19 in itu adalah jarak kiri kanan, kemudian perangkat pada umumnya selebar itu, kemudian tingginya ada yang 1 unit, ada yang 2 Kemudian ada juga perangkat tertentu yang karena kebutuhannya memang seperti itu bentuknya setengah ya, setengah persis setengah dari lebar standar. Kemudian tingginya ada yang sampai 4 Ya, intinya mengacu pada lebar dan tinggi tertentu sedemikian rupa kalau dimasukkan akhirnya menjadi sangat efisien gitu ya untuk mengisi berbagai ruang. Nah, ini saya kira contoh keanekaragaman perangkat ya yang bisa kita lihat. Ini storage biasanya nih, yang seperti ini ya. Kita lihat ini seolah-olah ini dibagi 3, 1, 2, 3 begitu ya. Tapi pas sedemikian rupa dirancang demikian ya. Kemudian ini monitor ya. Nah, ini juga dibuat casingnya supaya pas seperti itu. Ya, saya kira ini gambaran keanekaragaman tapi dirancang sedemikian rupa supaya mudah ya semuanya. Nah, ini kelihatan sedang memasukkan perangkat 1 ya di sini. Kemudian ini nih, di dalamnya ada sejumlah katakanlah storage yang ini seperempat lebarnya tapi dikemas menjadi kumpulan yang tingginya 2 ya seperti yang kanan. Ya, baik ya. Mungkin ada monitor, artinya untuk Untuk keamanan biasanya untuk hal tertentu itu diupayakan supaya tidak bisa diakses secara remote. Ya, hanya bisa diakses di tempat terdekat dengan unit yang dikelolanya sehingga kadang-kadang ada perlunya, ada monitor, ada keyboard di sini untuk melakukan pengelolaan. Jika perlu emergensi, kita bisa meletakkan tower seperti ini, tapi ini sebisa mungkin tidak dianjurkan, ya. Itu hanya dalam keadaan emergensi atau temporary saja. Baik, ya ini contoh yang tidak baik tentunya ya. Bagaimana menata kabelnya seperti ini. Bayangkan kalau ada masalah, lalu menelusuri kabel mana yang putus akan repot sekali. Ya, baik. Ini gambaran, ini video pendek ya, saya ambil dari satu sumber di YouTube, memperlihatkan bagaimana memasang data center dari tadinya kondisi kosong sampai tertata semuanya.
Ya, itulah gambarannya bagaimana dari kondisi kosong sampai apa terpasang semuanya. Satu proses yang tidak sederhana ya. Nah, baik. Nah, untuk bagian kedua ini penutupnya adalah data center adalah fasilitas dasar yang paling menentukan kualitas layanan cloud. Karena ketika data center tidak memenuhi syarat, sehingga sistem tidak berjalan baik, layanan tidak bisa berjalan baik juga. Semua sumber daya cloud disimpan di dalam data center. Data center harus dirancang dengan mempertimbangkan pertumbuhan kapasitas, ya. Karena yang lainnya virtual, 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 tapi virtual itu tergantung sumber daya fisiknya. Dan itu harus menepati data center. Jadi ketika data center penuh, tidak bisa menyimpan lagi sesuatu secara fisik, maka pertumbuhan kapasitas itu akan menjadi terhenti. Ya, baik. Sekarang kita akan diskusi tentang konsumsi energi di dalam data center. Karena kita harus tahu ya, berapa porsi energi untuk katakanlah sistem IT kita, kemudian berapa konsumsi energi untuk yang lainnya, ya sisanya. Nah, ini menarik nih, walaupun datanya tahun 2014, tapi kurang lebih memberikan gambaran ya. Mari kita lihat coba ini. Persentase konsumsi energi ya, energi listrik. Jadi pertama ini, server 43%. Sementara cooling and power provision system, ya, jadi sistem mendukung lah. Ini 43% juga. Jadi kebutuhan listrik untuk server dan cooling system atau pengendali lingkungan ini kurang lebih sama. Ya, total memang ini lebih kecil kalau ditambahkan dengan storage. Ya, 11%, network 3%. Tapi artinya ini sebuah angka yang besar. Mendekati sistem yang ingin didukungnya. Ya, nah, ini saya kira itu yang perlu kita perhatikan. Lalu ini peningkatan efisiensi konsumsi daya dari tahun 2010 ke 2018. Jadi kalau kita lihat ini sistem tradisional ya, ini konsumsi dayanya yang paling besar ini. Ini banyak berkurang ini sistem tradisional itu ya. Lalu cloud yang kategorinya non hyperscale ini tumbuh besar juga. Kemudian yang hyperscale ya, hyperconvergence yang lebih efisien ini tumbuh besar juga. Jadi dua ini adalah sistem cloud. Ini maksudnya dengan kata lain ingin memperlihatkan bahwa pertumbuhan cloud makin besar. Sehingga kalau efisiensi untuk data center pendukung cloud ini bisa dibuat sangat efisien, itu akan sangat membantu mengurangi penghematan energi. Ya. Nah, kemudian ini beberapa catatannya, energi use is a central issue. Jadi salah satu isu di dalam data center itu adalah energi. Ya, nah ini mulai dapat dari berapa kilowatt untuk satu rak begitu ya, sampai beberapa megawatt untuk seluruh fasilitasnya. Kemudian some facilities have power densities more than 100 times. Ya, jadi power density-nya, konsumsi daya untuk satu luas yang sama itu bisa 100 kali lebih besar dibanding bangunan yang lain, ya, yang untuk non data center. Lalu ada sebuah sebuah cara ukur sederhana ya untuk melihat efisiensi. Jadi ada sebuah ukuran yang disebut PUE ya.
PW itu adalah total facility power dibagi dengan IT equipment power. Jadi, kalau sumber daya pendukungnya itu kecil nilainya, ya, maka angka yang atas itu akan mendekati angka yang bawah. Sehingga ideal, walaupun ideal itu impossible tercapai, ideal itu adalah 1, atau yang terbaik itu mendekati angka 1. Artinya, tidak banyak energi ekstra di luar IT equipment power-nya. Tapi yang paling buruk, ya, itu 2. Walaupun bahkan bisa saja lebih dari 2. Wah, itu sangat buruk ya. Tapi biasanya tidak lebih dari 2. Ya. Nah, kalau 2 itu artinya apa? Kalau saya perlu 1 megawatt untuk IT equipment power-nya, maka untuk mendinginkan, menjaga kelembaban dan sebagainya, saya perlu 1 mega juga. Jadi yang bawahnya 1, yang di atas 1 plus 1, jadi 2. Makanya PUE-nya jadi 2. Ya. Nah, tentunya faktualnya itu adalah antara 1 dan 2. Ya. Semua perancang berusaha membuat supaya mendekati 1. Kalau mendekati 1 itu paling efisien. Kurang dari 1 impossible. Ya. Nah, apa upaya untuk membuat jadi 1 atau mendekati 1 ya? Nah, mendekati 1. Nah, ini ada upaya dari sistemnya dirancang sedemikian rupa supaya hemat energi. Ada satu lagi upayanya itu adalah eh, membuat atau memanfaatkan kondisi alam agar energi yang dibutuhkan untuk tadi fasilitas pendukungnya menjadi turun serendah mungkin. Apa maksudnya memanfaatkan keadaan alam? Ya, diantaranya kan salah satunya yang paling berat itu membuat ruangan jadi dingin. Mengapa dingin? Karena perangkat ketika bekerja itu mengenerate panas yang luar biasa. Seperti kita di tengah terik matahari ingin di dalam mobil itu dingin pakai AC begitu ya. Itu konsumsi energi ya. Tapi kalau kita ada di negara dingin tidak perlu lagi AC ya. Atau AC-nya tidak terlalu kuat. Nah, ini yang terjadi di data center ya, beberapa data center ditempatkan bahkan di ini ya, di tempat yang secara alami itu cenderung dingin. Temperatur rata-ratanya dingin ya. Salah satunya ini data centernya Facebook ya, dibangun di Swedia Utara. Kita lihat ini di sini ya, di gambarnya ini. Ada di Swedia, tapi bahkan tambah lagi di bagian utara ya. Baik, apa catatan penutup dari bagian ini ya? Jadi konsumsi energi merupakan salah satu pertimbangan utama dalam merancang data center. Karena akhirnya akan menyebabkan cost yang besar ya. Jadi konsumsi daya selain sumber daya komputasi yang tinggi, itu pengendali lingkungan itu ya. Dan ini bisa menjadi besar. Oleh karena itu harus dicari cara, tadi bisa pakai memanfaatkan alam ya, salah satu upaya. Kemudian upaya yang lain ya menggunakan teknologi yang lebih efisien. Beberapa data center dibangun di negara yang rata-rata temperatur udaranya sangat dingin untuk tujuan menghemat energi. Ya. Baik, nah sekarang kita coba di bagian keempat ini bicara lebih dalam sedikit ya, tidak sangat mendalam, tapi sedikit lebih dalam tentang HVAC ya, Heating, Ventilation, and Air Conditioning. Baik. Data centers have a very specific HVAC ya, needs that are different from most other industrial setting. Jadi kalau kita bicara data center, dari satu sisi sebetulnya mirip ya. Industri
yang menjalankan mesin atau perangkat-perangkat khusus itu menuntut bahwa ada range temperatur maksimum, minimum maksimum sekian, kelembaban minimum maksimum sekian, dan seterusnya. Tapi dikatakan bahwa data center ini lebih ketat. Biasanya yang dimaksud lebih ketat itu range-nya lebih sempit ya. Tidak boleh lebih tinggi dari sekian, tidak boleh lebih rendah dari sekian, sehingga harus diatur supaya tetap aman. Pertama, supaya perangkat beroperasi normal semua. Lebih dari itu, eh, melampaui batas tertentu, perangkat bisa rusak ya, rusak total. When selecting HVAC equipment and designing a system specifically for data center cooling, the following three considerations must be top of mind. Apa yang pertama itu ya? The location of the server. Jadi penempatan server itu harus sekaligus dipikirkan dengan pengendali lingkungan ini. Mengapa? Karena kalau tidak hati-hati menempatkannya, mungkin kita memiliki server tertentu yang mengenerate panas luar biasa, dan itu kita simpan berdekatan, maka akan lebih sulit mengendalikan temperaturnya, karena panas yang tinggi terkonsentrasi di titik tertentu. Seperti pada gambar gitu ya, ini ada 4 baris, baris kedua dan 3 ini katakanlah, wah di situ generate panas yang luar biasa. Sehingga itu terkonsentrasi di gang antara 2 dan 3. Andai kita distribusikan lebih tersebar, maka akan lebih mudah ya mengendalikannya. Lalu access to electrical supplies and overall electric loads ya. Nah, biasanya panas juga berkaitan dengan konsumsi daya ya. Oleh karena itu kita harus bagi-bagi konsumsi dayanya itu sedemikian rupa lebih tersebar juga. Kemudian appropriate parameters for temperature and humidity in different zones ya. Ya, ini berkaitan dengan yang pertama tadi juga ya. Jadi kalau perlu kita buat zoning ya, sehingga lebih memudahkan kita mengaturnya ya. Zona mana, wah itu daerah panasnya relatif lebih tinggi. Zona mana yang dingin, nah dengan mudah nanti. Oh, zona ini tempatkan di tengah. Zona ini tempatkan di ujung, di pojok, dan seterusnya ya. Baik. Nah, ini sistem tipikal ya, HVAC ya. Nah, intinya ya kita bisa bayangkan seperti mau mendinginkan mobil ya, ruangan mobil di dalam terik matahari di luar gitu. Jadi secara umum sih biasanya ada udara yang diputar ya. Udara dingin masuk, didinginkan supaya lebih dingin, dibawa ke dalam, kemudian udara panas di dalam dialirkan keluar. Jadi harus ada di satu sisi pendingin ya, juga ada blower yang mengatur supaya aliran udaranya mengikuti arah tertentu yang kita inginkan. Di gambar ini bisa kita lihat ya, yang merah, panah-panah merah itu aliran udara panas, yang biru aliran udara dingin. Nah, ini raised floor yang di bawah ini. Nah, ini digunakan untuk mengalirkan udara dingin ini kemana-mana melalui raised floor ini. Jadi ini bisa diatur, ini keluarnya di titik mana nanti. Kalau langsung dihembuskan ke ruangan, jadi tidak efektif ya. Tidak efektif dalam pengertian tidak bisa dikonsentrasikan. Ingin ke titik yang mana, yang perlu pendinginan yang lebih kuat dibanding yang lainnya ya. Nah, ini hal yang sama saya kira beberapa gambar ini ya, sampai halaman berikutnya. Jadi udara dingin katakanlah dialirkan tadi melalui raised floor, kemudian keluar dari lantai yang bercelah ini. Nah, ini harus
by design ya, kita memang tahu ini di titik-titik mana ini yang panas, sehingga ini efektif ya. Artinya kenapa tidak di sini, kenapa tidak di sini. Nah, ini bisa kita atur-atur ya. Lalu ya ini saya kira hal yang sama tapi view-nya yang berbeda ya. Kita lihat ini perangkat pengendalinya, kemudian ini aliran udara dingin dialirkan lewat bawah, keluar melalui celah-celah ini, ya, sehingga kita tahu nih tempat-tempat perangkat yang paling panas itu sebaiknya disimpan di mana. Ya, dilihat dari sini sudah bisa ditebak terbaiknya ada di mana. Nah, lalu kita juga tidak cukup hanya menempatkan satu sensor pengukur temperatur di dalam sebuah ruangan atau ruangan yang sangat besar ya. Mengapa? Karena itu hanya mewakili di titik di mana sensor itu diletakkan. Sementara mungkin panas itu tidak tersebar merata ya di semua tempat. Oleh karena itu biasanya banyak sekali sensor yang diterapkan ya, disimpan, disiapkan di berbagai titik, terutama titik-titik kritikal yang mengenerate panas. Ada juga yang menggunakan semacam robot berjalan ya. Jadi robot itu bisa multifungsi ya. Sekaligus ada kameranya di robot, robot itu berjalan melakukan inspeksi ya. Kalau ada ada apapun lah, misalnya tiba-tiba ada percikan api atau ada orang yang tidak berhak masuk ya dan sebagainya. Nah, robot itu juga dilengkapi pengukur temperatur. Sehingga sambil jalan, robot jadi bisa mengukur di seluruh tempat yang dilaluinya. Ya, contohnya adalah yang kiri memperlihatkan ini banyak hijau, biru. Wah, berarti ini aman semua nih. Yang kanan contoh, wah banyak area merah, kuningnya. Ya, berarti itu daerah yang terlalu panas. Ya, jadi dengan demikian kita tahu di mana ini titik terlalu panas, di mana yang aman. Nah, pendinginan atau pengendalian temperatur dengan cara didinginkan yang sudah lama digunakan dan masih digunakan hingga hari ini itu menggunakan pendekatan ini ya, pendekatan udara yang didinginkan. Tadi ilustrasinya seperti AC mobil. Jadi udara dingin, sehingga ini menyebar kemana-mana. Itu relatif lebih mudah ya, karena udara dengan sendirinya mengalir kemana-mana dalam ruang. Kemudian dengan berkembangnya sekarang aplikasi tertentu, prosesor tertentu, storage tertentu yang kapasitasnya besar, kekuatan komputasinya sangat besar, itu bisa menghasilkan titik panas yang sangat terkonsentrasi di titik tertentu yang tidak cukup lagi didinginkan dengan cara pendinginan udara. Oleh karena itu berkembang sistem pendinginan melalui cairan, liquid cooled solution ya. Jadi ibaratnya ada pipa-pipa, kemudian sampai pipa kecil dialiri air dingin ya, cairan dingin, bukan air ya, cairan dingin. Jadi yang didinginkan cairannya kemudian dialirkan sehingga titik tertentu dari saluran itu menyentuh ini ya, menyentuh titik-titik panas itu sehingga lebih efektif untuk mendinginkan ya. Ini mulai digunakan misalnya prosesor-prosesor yang digunakan dalam AI ya. Ini foto visual ya, lebih dekatnya seperti inilah pendinginan yang berbasis cairan ya, menggunakan cairan. Ada beberapa kecenderungan ya yang mendorong semakin digunakannya liquid cooling ya di dalam sistem IT data center lah secara umum.
Yang pertama ada prosesor-prosesor yang digunakan untuk beban komputasi yang sangat besar, diantaranya AI ya, Artificial Intelligence, dan akselerator lainnya. Yang kedua itu adalah cooling high density storage. Jadi storage yang high density sangat masif, sangat besar kapasitasnya, tapi dalam sebuah uh, fisik yang kecil ukurannya, sehingga densitas panas luar biasa ya. Kemudian at the edge, di ujung ya, jadi ada komputasi yang berkaitan dengan ujung, terutama sejak ada IoT begitu. Nah, ini biasanya data yang harus diprosesnya datang terus-menerus, tidak berhenti ya, sehingga mengenerate panas juga. Lalu high frequency trading and blockchain. Nah, ini contoh yang lain lagi sebetulnya. Tidak hanya itu sekarang itu, tapi ini bisa dipakai untuk apapun gitu ya. Jadi intinya adalah sebuah aktivitas komputasi yang sangat masif berjalan terus-menerus. Itu akan mengenerate panas yang luar biasa. Ya, di satu sisi cooling system itu sangat ekspensif ya, sehingga itu mendorong dicari bentuk yang lebih efisien, lebih cost efektif ya. Nah, itu larinya ke liquid cooling systems ya. Nah, ini sekedar gambaran perbandingan ya. Nah, walaupun ini ada kondisional-kondisional, tapi secara umum ini bisa dijadikan sebuah ilustrasi ya. Tadi kita sudah mengenal istilah PUE ya, itu memperlihatkan efisiensi. Yang ideal, efisiensinya 1 yang ideal. Ya, pasti tidak tercapai 1 itu. Artinya kalau 1 berarti zero. Tidak ada energi untuk mengendalikannya. Pasti ada sekecil apapun. Nah, kemudian ada yang besar. Kalau besar hampir sama dengan IT sistemnya, yaitu PUE-nya jadi 2 ya. Nah, kalau pakai air cooling systems, pendinginan melalui udara, ya, itu kisarannya antara 1,35 sampai 1,69 atau kurang lebih 35 sampai 70% dari sistem IT-nya itu dipakai untuk ini ya, untuk pengendali kondisi lingkungan, ya. Nah, sementara kalau menggunakan single phase liquid immersion cooling ya istilahnya itu, tapi ini kelasnya liquid ya, cair begitu. Ini bisa mendekati 1 ini. Walaupun teknologi untuk ini masih demikian rumit ya. Jadi investasinya tinggi, instalasinya juga relatif complicated, tapi dari segi efisiensi ini luar biasa efisien. Ya. Pada umumnya data center masih, apalagi yang sudah dioperasikan lama ya, kebanyakan masih dual system, menggunakan dual system ya. Artinya pendekatan lama itu tidak dihilangkan, tapi yang baru-baru terutama yang memerlukan pendinginan yang kuat itu menggunakan yang sistem liquid itu ya. Baik, jadi penutup untuk bagian ini ya, heavy AC harus diperhatikan untuk menjaga kinerja dan kelangsungan seluruh perangkat dalam DC. Jadi sebelum sebuah perangkat rusak karena panas, mungkin ketika ada di daerah batas itu bisa membuat kinerjanya abnormal, tapi belum rusak. Nah, ini malah bahaya, lebih bahaya. Ya, kalau rusak langsung kita tahu, oh itu rusak. Ya, segera ganti, selesai, kasarnya begitu ya. Walaupun kita punya masalah, harus keluar biaya untuk mengganti. Tapi langsung tahu bahwa itu rusak. Yang paling repot itu adalah kinerja menurun, kinerja tidak konsisten ketika panasnya mulai di daerah perbatasan. Lalu range HVAC ya, data center secara umum lebih ketat dibanding perangkat industri yang lain.
Beberapa perkembangan sistem terkini menuntut kebutuhan daya yang semakin besar, yang otomatis mengenerate panas yang lebih tinggi. Ya, baik ya, kita selesai untuk tahap yang ini, lalu kita lihat aspek yang lain lagi. Power systems atau sistem kelistrikan ya. Di sini powernya adalah kelistrikan yang dimaksud. Baik, listrik data center demikian besar ya. Itu beberapa data center terbesar itu ya kurang lebih listriknya tadi di awal saya katakan itu ekuivalen dengan rata-rata 200.000 rumah ya. Jadi kurang lebih ekuivalen dengan sebuah kota yang kecil. Ya, jadi demikian besar keperluannya. Akhirnya apa solusinya? Karena demikian besar, kemudian perlu kualitas listrik yang sangat baik, beberapa pengembang data center itu bahkan mencoba sekaligus merancang data center, sekaligus membuat pembangkit sendiri. Jadi bahkan kelebihan daya dari pembangkitnya itu dijual, katakanlah kepada PLN kalau di Indonesia. Jadi data center ini bukan bayar ke PLN, bahkan sambil mengoperasikan data center, sambil mendapat keuntungan dari penjualan listrik. Tentunya tidak signifikan ya, karena kapasitasnya yang dijual hanya kapasitas sisa kelebihannya. Di luar itu tentunya ada backup power systemnya, ya, yaitu ketika energi besar dari sumber daya tetap PLN atau pembangkit sendiri mengalami masalah kerusakan, itu dialihkan ke backup powernya. Biasanya berupa UPS, tentunya kapasitas sangat-sangat besar. Dan kemudian setelah UPS juga ada genset ya, generator yang bisa menyala otomatis. Nah, ini saya kira ya konfigurasi sebuah sistem kelistrikan data center. Jadi mulai dari yang paling kiri, grid, sampai transformer, gitu ya. Nah, itu anggap bagian dari sumber listrik ya. Dari PLN-nya itu ada grid, transformer itu urusan PLN. Kasarnya seperti itulah. Kita terima sumber listrik sebagai sebuah sumber, lalu tentunya nanti dibayar sesuai pemakaian. Ya. Nah, itu di sini nih ya, sumber ini. Kemudian, nah, sumber ini dalam keadaan normal itu masuk ke UPS. Ya, nah, ini akan digunakan untuk mencharge baterai yang ada dalam UPS ketika sumber ini ada, sehingga baterai ini selalu penuh lah kondisinya. Ya, dalam hal di mana ini mati, nah di sini ada mekanisme supaya dalam waktu yang sangat singkat ya, sehingga istilahnya itu UPS, uninterruptible. Jadi tidak terinterupsi, saking pendeknya durasi perpindahannya itu. Tidak terinterupsi, begitu ya. Nah, ini sumber listrik jika mati digantikan oleh baterai yang dikonversikan menjadi sumber daya yang setara, kira-kira dengan tadi dari PLN ini. Ya, sehingga sistem IT equipment ini merasakan ini listrik tidak pernah mati. Layanan jalan terus, ya, intinya begitu. Nah, ini berkat adanya UPS ini. UPS ini baterai, ya. Ini kita tadi bicara kapasitas yang sangat besar. Wah, ini nggak kebayang nih. Kapasitas baterainya segimana ya. Kita tidak membahas itunya, tapi UPS sama ya. Mau UPS kecil, besar, kapasitas saja yang berbeda. Fungsi kurang lebih sama. Menjaga agar ini continue. Tapi sekali ini mati, sekali sumber mati,
ini sistem semua mengandalkan baterai. Sebesar apapun baterai ini biasanya kapasitasnya relatif terbatas. Ya, sehingga tidak mungkin berjam-jam mengandalkan baterai ini ya di dalam sistem UPS. Begitu sistem di switch ke baterai ya, maka harus ada pengganti sumber ini. Penggantinya dari mana? Ya, biasanya ini generator, genset. Nah, genset ini dibuat sedemikian rupa supaya berfungsi otomatis. Jadi mendeteksi ada tidaknya suplai dari grid atau dari PLN ini. Ya, begitu mati, nah, genset tahu nih, gensetnya harus nyala, akan nyala sendiri secara otomatis. Ya, nah ini sehingga UPS hanya berfungsi sementara. Begitu genset on, ya ini akan terhubung. Nah, UPS mendapat suplai dari generator. Tentunya generatornya sangat besar juga di sini, ya. Sehingga ini selalu continuous nih. PLN mati sementara UPS. Dalam beberapa menit genset hidup, pindah ke genset, gitu ya. PLN hidup lagi, gensetnya otomatis mati. Ini nyala terus sistem kita, ya. Nah, baik. Kemudian, tadi kita sedang bicara sebelumnya tentang HVAC ya, sistem pendukung untuk pengendali lingkungan terutama dan kebutuhan lainnya. Nah, ini biasanya kemana? Karena ini bisa besar konsumsi dayanya, ya. Nah, ini biasanya cooling system dan sebagainya ini dihubungkannya di sini sebelum UPS. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu ketika listrik mati, nah ini ikut mati dong, karena bukan di kanannya UPS ya, tapi sebelum UPS di kiri. Ya, ini mati. Tapi matinya itu dalam waktu yang relatif singkat. Paling lama orde beberapa menit. Karena setelah beberapa menit, genset akan nyala, ini siap mati. Siap menyala lagi. Mengapa tidak dihubungkan ke sini? Karena ini akan membebani UPS nanti. Terlalu besar, baterai cepat habis. Bagaimana kalau gensetnya perlu waktu lebih lama untuk siap? Ya, nah ini lebih penting menjamin ini. Kira-kira seperti itu. Cooling system mati sejenak, nggak apa-apa. Ya, biasanya masih cukup aman. Ya, kemudian, bagaimana kita menghubungkan atau alternatif cara menghubungkan berbagai sumber tadi, sumber listrik, kemudian genset, UPS, ya. Nah, ini salah satu standar itu memberikan alternatif 4 konfigurasi yang harus kita pilih, ya. Jadi kita itu mau menganut tier berapa. Yang paling sederhana itu tier 1. Yang paling hebat tier 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat konfigurasinya sebetulnya similar konfigurasinya dan sejalan dengan yang tadi. Yang ini. Konfigurasinya sejalan dengan ini ya. Nah, hanya bedanya ada redundancy. Ya, ada dual komponen di bagian tertentu ya. Dengan dibuatnya dual komponen ini, sistem menjadi lebih handal. Jadi yang tier 1, persis seperti yang tadi, tidak ada redundancy. Dalam hal ini sebetulnya redundant itu hanya ada baterai dan genset untuk membackup listrik. Tapi baterainya satu, gensetnya satu, ya. Nah, jadi di sini di tier 1, konfigurasi seperti ini, cirinya satu sumber listrik, satu genset, satu UPS. Dihubungkan dengan cara seperti ini, itu bisa menghasilkan kehandalan ya praktis 99,671%. Atau dalam 1 tahun bisa mati sistem ini maksimal ya 28,8
jam. Kemudian kalau tier 2, gensetnya 2, UPS-nya 2. UPS-nya 2, gensetnya 2. Ya. Nah, ini bisa meningkatkan availability sampai 99,749%. Atau akan mati sampai dengan 22,7 jam per tahun. Ya. Nah, tier 3, ini 2 semua nih. Kemudian konfigurasinya seperti ini bisa sampai 99,982% atau mati 1,6 jam dalam 1 tahun loh ya. Bukan sehari, bukan sebulan, setahun. Hanya 1,6 jam. Yang tier 4 ini bisa tahan atau menjaga sampai 25 menit per tahun matinya maksimum. Ya. Ini dengan kata lain 99,995%. Tapi yang tier 4 ini sumber listriknya 2, gensetnya 2 kali 2 jadi 4. UPS-nya 2 kali 2 jadi 4 juga. Ya, konfigurasi seperti ini. Nah, silakan yang mana. Kebanyakan data center yang baik itu minimal tier 3 biasanya ya, untuk menjamin supaya availability-nya lebih terjaga. Sistem kelistrikan data center adalah kunci utama keberlangsungan operasional data center. Pemeliharaan sistem kelistrikan harus dilakukan dengan sangat baik agar kontinuitas layanan data center dan seluruh layanan cloud dapat terjaga. Ya, baik, kita lanjut ya. Ya, sekarang tentang standar. Sedikit saja, sekedar mengenalkan standar. Kita tidak membahas isi standarnya, ya, karena ini akan terlalu panjang nanti. Ya, jadi ada berapa standar data center? Sebetulnya ya bisa dikatakan banyak lah, walaupun saya tidak bisa menjawab persisnya ada berapa. Tapi ada big three ya, 3 standar besar yang sering dijadikan acuan, yaitu yang disebut Uptime dari Uptime Institute. Kemudian TIA, itu dari ITU, Lembaga Telekomunikasi. Kemudian satu lagi ANSI atau BICSI ya. Nah, ini ada 3. Ini lembaga standar yang terakhir itu. Mari kita lihat sepintas ya. Jadi di standar develops a performance-based methodology for data center during the design, construction, and commissioning phase. Jadi ini tidak hanya menstandarisasi konfigurasi atau arsitektur, tapi termasuk metodologinya, selama pengembangan harus bagaimana, pembangunannya gimana, dan seterusnya ya. Nah, kemudian yang versi uptime ini tadi, jadi yang 4 tier tadi kita lihat, itu sebetulnya ini versinya dari uptime ya. Nah, kemudian ini ya, tadi 4 ini saya tidak bahas lagi, tapi standar menggiring kita pada 4 pilihan tier tadi sehingga mudah. Ini mau bangun data center tier berapa? Tier 1, 2, 3, atau 4 ya, dengan kinerja yang kita lihat ini. Ya, kita mau membuat ini mati, potensi matinya berapa menit selama 1 tahun, gitu ya. Jadi tidak ada yang 100%, tapi kalau dilihat ini, yang keempat itu ya, tier 4, 99,995%. Itu satu angka yang luar biasa ya. Lalu yang kedua itu adalah dari ANSI ya, American National Standard Institute ya. Jadi data centernya sama dirancang tadi untuk mengcover perencanaan, mendesain, konstruksi dan sebagainya. Hanya
mengikuti standarnya ANSI. Lalu ada lagi satu lagi TIA 942. Nah, ini sebetulnya dikeluarkan oleh ini Telecommunication Infrastructure Standard ya. Nah, ini di apa? Awalnya ini adalah standar untuk katakanlah ruang data centernya atau ruang sentral telepon dulu awal sekalinya itu. Karena ini di awal untuk telekomunikasi ya. Lama-lama terjadi konvergensi, komputasi dan komunikasi itu sudah merge ya seperti hari ini ya smartphone, telepon itu kan sudah apa bingung kita ini. Dulu tuh ada telepon untuk nelpon, ada komputer untuk apa komputasi. Kalau sekarang ada smartphone yang bisa untuk dua-duanya ya, termasuk laptop juga. Baik, nah itu jadi dari TIA itu yang dari sana ya masih dipakai juga sebagai salah satu alternatif. Jadi catatan penutup untuk ini ada 3 standar populer yang sering dijadikan acuan untuk data center. Perusahaan atau organisasi sebaiknya memperhatikan standar tersebut, baik untuk data center, on-premise maupun sebagai penilaian. Jadi bisa kalau mau membangun sendiri ya standar itu dipakai untuk kualitas data center yang kita bangun sendiri, yang on-premise mungkin ya. Nah, atau ketika kita akan menggunakan cloud computing ya atau fasilitas cloud, data centernya cloud. Kita sebaiknya bertanya, Bapak di tempat Bapak ini pakai standar apa data centernya? Nah, kalau jawabannya, wah kami pakai uptime, kami pakai TIA dan sebagainya, oh itu udah ngikuti standar ya. Tapi kalau, waduh, nggak tahu ya kami pakai apa, nah ini kita patut ragu ya. Apa betul tidak ini dirancang dengan sangat baik. Bagian terakhir ini ya sekarang, yaitu DC dan DRC. Jadi DC dan DRC itu begini ya. Tadi data center itu fasilitasnya ruangan. Sebagai sebuah fungsi disebut data center juga. Nah, tapi melihat dari fungsional sebuah perusahaan itu sebetulnya ada dua kebutuhan. Satu data center, satu lagi data center sebagai cadangannya. Nah, data center sebagai cadangan itu biasanya disebut DRC, Disaster Recovery Center. Ya, nah ini yang membentuk sistem ini DC ada DRC-nya. Supaya apa? Ketika sistem kita terganggu, kita alihkan ke DRC. Sehingga sistem kita jadi handal. Walaupun data centernya sendiri tadi sumber listriknya sudah 2, sudah tier 4 lah katakanlah. Tapi kalau ada bencananya gempa bumi, sehingga bangunannya roboh, ya percuma, tier 4 juga jadi tidak berfungsi. Ya, kalau sudah begitu, solusinya bagaimana? Kita harus punya DC dan DRC. DRC itu apa? Seperti data center juga, tapi di lokasi yang berbeda. Ya, sehingga potensi bencana jadi berbeda. Katakanlah DC di Jakarta, DRC Surabaya. Di Jakarta kena gempa, hancur. Nah, masih bisa hidup sistem dengan menghidupkan, mengaktifkan yang Surabaya, DRC Surabaya. Gitu ya. Nah, sebagai konsekuensinya adalah ini typical architecture-nya seperti ini. Ini sistem tempat kita bekerja, katakanlah dibagi dua besar ya. Satu ini untuk business operation, satu untuk IT operation. Nah, ini harus punya koneksi ke DRC, juga punya koneksi ke DC, data center. Dua-duanya data center sebetulnya, hanya dari fungsionalnya kita sebut data center, satu lagi kita sebut disaster recovery center. Ya, jadi ketika ini mati karena bencana yang besar, ya sistem itu karena punya koneksi ke sini, ya ini dihidupkan bisa menjalankan menggantikan fungsi data center sehingga bisnis masih tetap berjalan. Ada satu hal yang penting yaitu data replication.
Data di sini harus sama dengan data di sini. Dua data ini harus sama. Oleh karena itu ada mekanisme satu lagi data replication. Ya, setiap interval waktu makin pendek makin baik, data itu direplikasi ke sini sehingga data di RC itu selalu mendekati sama dengan data di data center. Ya, dengan demikian bisnis akan jalan terus, tidak pernah mati. Sistem ini punya kelemahan, yaitu di RC ini sifatnya hanya membackup. Apakah membackup data juga membackup sistem secara keseluruhan. Artinya di DRC ini ada sumber daya duplikasi dari data center, tapi tidak pernah dipakai. Hanya dipakai kalau data centernya terganggu karena bencana besar, baru DRC diaktifkan. Ya, lalu ada kerepotan, ini harus dites secara berkala, 6 bulan atau setahun sekali, untuk meyakinkan ini berjalan dengan baik. Nah, berdasarkan CDRC-nya itu berapa siap dibuatnya ya, itu ada 3 kategori. Yang pertama itu cold standby. Di dalam cold standby ini sistem tidak ready ya. Mungkin hanya ada ruangan data center, ada storage untuk data replication ya. Kemudian sistem belum diinstal sepenuhnya, mungkin bahkan kapasitas server tidak sesuai dengan data center. Nah, jadi ketika terjadi sesuatu akan ada kesibukan luar biasa menyiapkan disaster recovery center supaya bisa jalan menggantikan data center ya. Nah, kalau yang warm standby biasanya sistem sudah terinstall kira-kira ya. Terinstall seperti data center, ada duplikatnya. Hanya warm itu tidak dalam keadaan nyala. Untuk menghemat energi listrik lah diantaranya, tidak dalam keadaan nyala. Yang mungkin nyala hanya storage saja untuk data replikasi tadi. Sistem tidak nyala. Jadi begitu data center mati, ada proses melakukan booting. Ya, tapi sistemnya sudah ready semua. Di boot, kemudian sistem akan jalan. Menunggu sampai datanya oke semua, sistemnya oke semua, baru bisnis boleh melanjutkan proses. Mungkin bisa beberapa jam terhenti ini ya prosesnya itu ya. Bahkan bisa sampai 8 sampai 12 jam. Worst case seperti itu. Bisa juga hot standby. Nah, hot standby ini dalam keadaan nyala terus, dinyalakan terus. Ya, dinyalakan terus. Nah, hanya dinyalakan terus tuh ada yang nyala tapi tidak bekerja. Ya, supaya ketika ini terjadi sesuatu langsung di switch otomatis yang di ERC-nya nyala. Ya, karena sudah nyala ya tinggal menjalankan fungsi ya waktunya sangat cepat. Biasanya hanya untuk mengecek datanya sudah konsisten atau ya melakukan ini aja pengecekan ready atau tidak. Ini bisa sampai 2-4 jam ya, seperti itu. Nah, terlepas dari yang manapun, ini intinya di RC itu hanya ini, hanya diaktifkan ketika terjadi sesuatu di dalam DC-nya atau DC-nya tidak berfungsi ya. Sehingga ada kapasitas idle di DRC itu yang tidak dipakai. Nah, ini sejak dulu disadari, tapi ini tidak tidak atau sistem ini berjalan cukup lama karena teknologi praktis belum ready untuk membuat dua-duanya bisa bekerja. Nah, yang paling up to date itu dan sebagian perusahaan besar sudah masuk ke konfigurasi seperti ini yang sedang kita lihat ini. Jadi intinya di sini adalah ada 2 DC, tidak lagi dikatakan DC DRC ya. Dua-duanya DC, dual DC, dan ada kata kunci baru, yaitu aktif-aktif.
Jadi sebagai konsekuensi ini aktif-aktif, yang tadi ini tiga alternatif ini tiga-tiganya aktif pasif. DC-nya aktif, DRC-nya selalu pasif. Hanya tinggal berapa cepat mengaktifkan DRC-nya itu ya. Kalau yang ini dua-duanya aktif. Jadi ketika ada request transaksi, ini masuk ke load balancer. Load balancer akan melihat mana sistem yang lebih idle, lebih punya kapasitas tidak terpakai. Apakah DC1 atau DC2? Maka transaksi tersebut akan dilempar entah ke DC1 atau DC2, load balancer yang mengambil keputusan. Data replication seperti tadi akan dilakukan terus-menerus, ya. Nah, jadi dengan demikian setiap saat dua sistem ini terpakai. Jadi kalau di kiri 100% tadi DC, ada 100% lagi di RC, 100% tidak terpakai, kapasitasnya jadi 100%. Padahal kita punya sumber daya 200% ya, dengan tadi DC di RC. Sekarang 100%, 100%, kita punya sumber daya 200% terpakai semua. Ya, terpakai semua. Bagaimana kalau ada bencana di salah satu, entah dimanapun? Ya, katakanlah DC1 mati. Ya, DC1 mati, maka apa yang akan terjadi? Ya, DC1 mati. Nah, kemudian load balancer akan mengecek DC1 mati, sehingga selama DC1 mati, load balancer akan selalu mengirim transaksi ke DC2. Dengan demikian, kapasitasnya yang tadinya 200% hanya jadi 100%. Ya, kurang lebih begitu. Di sini diharapkan tidak ada lagi data dicek betul atau tidak, karena data harus konsisten ya. DC1 dan DC2 itu sama datanya. Bahkan replikasinya mungkin ini harusnya dua arah ya, antara DC1 dan DC2 ini. Nah, di sini ada syarat tambahan biasanya bahwa kita harus punya high speed connection antara DC1 DC2 agar replikasi data bisa terjadi kurang dari waktu tertentu. Sehingga terjamin data di DC1 dan DC2 praktis sama setiap saat. Sehingga sistem secara teknis dan bisnis aman dari berbagai kemungkinan confuse ya, data tidak konsisten. Ya. Baik, ini catatan penutup. Jadi secara fungsional perlu disiapkan sistem backup, termasuk data backup ya, untuk mengamankan data serta keberlangsungan layanan bisnis. Pendekatan awal menggunakan arsitektur DCDRC atau aktif pasif ya, di mana sistem backup difungsikan sebagai sistem cadangan atau pasif saja. Tren pendekatan saat ini mengarah pada bentuk dual DC aktif-aktif. Jadi tidak ada lagi istilah DRC. Ya, DC1, DC2 aktif-aktif. Pilihan ini lebih efisien, tetapi sistem relatif lebih kompleks ya ketika membangunnya. Setelah dibangun dengan benar, tepat, itu sistem akan running dengan sendirinya. Baik, saya kira itu seluruh ya perbincangan kita tentang data center. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat Anda semua. Terima kasih.